Malam sebelum kuliah dimulai, Liu Ruyan menarikku paksa masuk ke kamar hotel, membiarkannya merasakan kenikmatan luar biasa sepanjang malam. Keesokan harinya aku terbangun, dia melemparkan sebuah jam tangan mewah senilai 300.000 yuan di pergelangan tanganku. Dengan wajah sombong, penampilannya semalam cukup bagus. Aku, yang mengaguminya, menatapnya dengan santai seolah-olah berpengalaman. Padahal sikapnya sebenarnya panik, tersenyum sinis, berpura-pura jadi ahli dalam urusan cinta. Tak kusangka keesokan harinya kembali ke kampus. Di loket pendaftaran mahasiswa baru, aku kembali melihatnya. Malam sebelum perkuliahan dimulai, aku bersama teman-teman nakal bersenang-senang di bar hingga subuh. He Qiang, yang dulu bersama kami minum dan balapan, kini berpelukan dengan dua wanita, memeluk para cantik sambil tertawa. Aku berkata, pergi ke luar negeri untuk meraih gelar master yang sia-sia, lalu kembali mewarisi harta keluarga. Sudah cukup, kamu ini harus masuk program pasca sarjana di universitas ternama. Ayo cepat bubarkan acara ini. Besok kamu masih harus kuliah, kan? Hahaha, aku bukan lagi berusia 20 tahun. Pengalaman masa kuliah, bisa minum dengan tubuh yang kuat, minum semalaman penuh dan tetap tegak. Baru jam 1 pagi, aku mulai merasa pusing. Setelah menyapa teman-teman, aku tidak memanggil sopir untuk menjemput. Aku sembarangan memesan sebuah kamar untuk tidur. Setengah mengantuk, aku naik lift ke kamar tahun 13.4. Aku mencoba membuka pintu beberapa kali tapi tidak berhasil. Mungkin kartu kunci yang diberikan salah. Aku bergumam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dari dalam. Semburan aroma manis menyebar perlahan ke wajahku. Sebelum aku sempat bereaksi, seorang wanita cantik bernama Rui yang lembut seperti sutra menarikku masuk ke kamar. Dia adalah seorang wanita cantik yang mabuk. Aku setengah menolak setengah menyerah, dipaksa. Dengan keberanian yang dipicu alkohol, aku melakukan hal konyol, merasakan kebahagiaan dan kepuasan selama setengah malam. Sejujurnya, aku tidak menyangka hari ini akan mendapat pertemuan romantis seperti ini. Sampai aku terbangun keesokan harinya. Yang pertama kali kulihat adalah wajahnya yang memerah, pipi yang tembam. Dia bangkit dan berpakaian, lalu segera membuka. Jam tangan mewah senilai 300.000 yang terletak di pergelangan halusnya dilemparkan ke arahku. Dengan tatapan bingungku, dia pura-pura sombong berkata, malam kemarin kamu tampil bagus. Sebagai hadiah untukmu. Saat pintu kamar tertutup dengan keras, aku berbaring di tempat tidur sambil tertawa marah. Sial, aku jadi korban main-main orang, dan bahkan dapat tip, mengingat suara dan penampilan menggoda malam tadi, serta sikap pura-pura berpengalaman yang baru saja ditunjukkannya. Aku menggosok gigi belakangku, hati berdebar tak tertahankan. Si pemula masih berpura-pura menjadi camar. Wanita cantik itu pergi dengan tergesa-gesa. Aku perlahan-lahan menyelesaikan mandi dan bersihkan diri, memesan sarapan, tidak memanggil sopir rumah. Aku naik taksi sendiri ke universitas. Malam tadi, pakaian itu sudah robek oleh wanita cantik sehingga tidak bisa dipakai lagi. Seluruhnya dipenuhi bekas lipstik. Tidak bisa, aku hanya membeli pakaian santai dan topi baseball secara acak di pinggir jalan. Senior relawan orientasi universitas sangat ramah. Mahasiswa baru junior tampan sekali. Apakah kamu punya pacar? Aku senior tahun kedua program pasca sarjana. Nanti kita bisa saling kenal, ya. Senior itu kedipkan mata padaku dan meminta kontak. Baru saja dipandu oleh senior ke loket pendaftaran mahasiswa baru universitas. Belum sempat pulih dari keterbukaan dan kehangatan senior. Langsung melihat seorang kenalan duduk di loket pendaftaran. Wanita cantik sensual semalam. Saat ini dia sudah mengganti gaun ikan ekor berlubang hitam, menjadi rok pendek dan kemeja putih. Menonjolkan lagi tubuhnya yang proporsional dan menawan. Dia mengangkat kepala dan tepat bertemu pandanganku. Gadis cantik yang semalam bersamaku dalam satu malam penuh gairah bernama Liu Ruyan. Bunga kampus Fakultas Hukum Universitas. Dia terkenal sebagai bunga yang dingin dan anggun. Gadis cantik yang mempesona dengan aura dingin. Melihatnya dengan wajah terkejut, aku menampilkan senyum yang penuh makna. Liu Ruyan menatapku dengan ekspresi manis. Wajahnya memerah. Hai, kakak senior. Aku Ye Chan, yang baru datang. Aku menyapa terlebih dahulu, menyebut kata senior dengan jelas. Pipi Liu Ruyan mulai memerah. Dia menggosok tenggorokannya secara canggung. Aku Liu Ruyan, isi dulu data dirimu. Sambil berkata begitu,
Dia menyerahkan formulir kepadaku. Saat aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tanpa sengaja aku menyentuh tangan lembutnya. Berbeda dengan kehangatan semalam. Hanya dalam sekejap, Liu Ruyan menarik tangannya kembali seakan tersengat listrik. Pipinya semakin memerah. Dia melirikku dengan tajam. Nada bicaranya menjadi lebih ringan. Masuk Universitas Lei. Seharusnya memperbaiki sikap dan perilakumu. Jangan melakukan hal yang mencoreng nama baik kampus. Aku mengangkat alis. Hal ini bahkan menganggapku sebagai pria yang ingin mengambil jalan pintas dengan mengandalkan wanita kaya. Jadi aku dianggap pria yang hidup dari wanita. Liu Ruyan duduk tegak lurus. Alisnya sedikit berkerut. Dengan teliti dan dingin, dia mengisi data. Aku baru saja meminta orang untuk memeriksa informasi Liu Ruyan. Putri besar keluarga Liu di kota C memang tidak seberkualitas keluarga Y yang memiliki warisan kuat. Namun dia tetap termasuk tipe putri cantik kaya. Beberapa junior dan senior yang tampan berkumpul di sekitar Liu Ruyan. Mereka ingin mendapatkan perhatian sang cantik. Aku menatapnya dengan senyum yang setengah. Liu Ruyan sepertinya merasakan tatapanku. Dia menggeser tubuhnya dengan canggung. Lalu dia tak tahan lagi, memalingkan kepala. Dengan mata indahnya, dia melontarkan tatapan sinis kepadaku. Melihat gerakan tak sadar dia menahan pinggang. Aku tiba-tiba menyadari. Semalam tampaknya aku memang terlalu keras memaksakan diri. Bagaimanapun, dia berasal dari dunia yang menakjubkan. Aku menggeretakkan gigi dengan kesal. Seharusnya aku lebih menyayangi dan menghargainya. Aku sedang melamun. Sebuah tawa manja memotong pikiranku. Li Xia mengenakan gaun hitam ketat yang menonjolkan pinggul. Dia dikelilingi oleh beberapa pria yang memujanya seperti bintang. Mendekat ke arah sini. Pandangan Li Xia berhenti pada diriku selama beberapa detik. Di matanya melintas kekaguman dan penyesalan. Kemudian dia merapikan ekspresinya. Dia menatap Liu Ruyan lagi dengan sinis. Sayang sekali, tuan muda yang belum datang. Membuat rencanamu gagal. Menunggu apa dariku? Dua gadis di sebelah berbisik pelan. Katanya hari ini pangeran keluarga Dong juga datang. Sangat bersemangat. Dia memang benar-benar tampan, kaya, dan berkelas. Itu sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh para pria biasa. Jika bisa mendekati Tuan Mudayan, biarkan aku menjadi tiga. Aku bersedia. Tidak heran kakak senior Liu Ruyan hari ini berdandan begitu cantik. Aku mendengarkan bisikan mereka. Aku terasa agak kebingungan. Ternyata mereka menunggu aku selama ini. Untungnya, aku sudah mengganti nama keluargaku di luar. Yan Cheng menjadi Echan. Ayahku tertawa terbahak-bahak. Dong, memberikannya sumbangan jutaan kepada kakek. Melihat sekumpulan orang yang masing-masing memiliki niat tersembunyi, aku tersenyum tanpa makna. Lalu aku diam-diam mengirim pesan ke sopir, mengatakan tidak perlu menjemputku lagi. Semua orang menunggu tawa legendaris itu. Namun Liu Ruyan bersikap tenang. Sepertinya tidak peduli. Melihat dia dengan santai mencari kursi teduh untuk duduk, aku melangkah mendekat ke sisi Liu Ruyan. Liu Ruyan mengerutkan alis. Nada bicaranya mengandung peringatan. Aku menasihati kamu, sebaiknya jauhi aku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu terus terdiam. Aku mengangkat alis, menarik kembali tangan yang ingin menyapanya. Kamu tidak pergi menunggu si tuan muda itu. Aku berkata dengan sarkas. Di bawah terik matahari di sana, Li Xia bersama sekumpulan pria dan wanita menunggu dengan harap. Riasan yang dipersiapkan Li Xia terbakar matahari. Liu Ruyan menatap dingin. Bibirnya bergetar sedikit, bosan. Li Xia mulai tidak sabar menunggu. Dia berbalik dan melihat aku dan Liu Ruyan duduk di tempat teduh. Berjalan dengan sepatu hak tinggi berlari ke arah. Dengan sikap sinis. Liu Ruyan, kamu memang sangat kesepian. Memandang segala jenis barang. Aku setidaknya masih dianggap tampan kaya. Dia malah mengumpatku begitu. Liu Ruyan mengerutkan alis lagi. Melihat Li Xia dengan senyum setengah. Jika teman Li menaruh perhatiannya pada eksperimen, maka tidak perlu guru Lin terus-menerus menekan Li Xia sehingga wajahnya muram. Perasaan jengkel meletus sepenuhnya. Kamu, apa yang kau tahu? Tunggu aku mengatasinya. Lihat bagaimana orang tua keras kepala itu memuji. Aku mendengar penghinaan Li Xia terhadap Liu Ruyan. Sekejap, amarah muncul di mataku. Aku berkata, senior Li memang benar-benar jadi pelacur jalanan. Sudah terlalu lama melakukannya, melihat siapapun seperti sesama rekan. Mari kita gosok plester di wajahmu. Semua orang terkejut dan tetap di tempat.
Tak kusangka aku, junior baru, berani bersikap seperti ini kepada Licia. Senyum tipis melintas di mata Liu Ruyan. Melihat Licia menunjukku dengan jarinya, marah sampai tak bisa berkata-kata. Aku tidak pedulikan dia. Aku langsung menarik lengan Liu Ruyan, mengemasi barang dan melarikan diri. Semua, kalian dulu sibuk dulu. Aku dulu pergi. Liu Ruyan pun ditarik pergi olehku. Aku terlalu sibuk melarikan diri, tak memperhatikan, bahkan terus menggenggam pergelangan tangan Liu Ruyan. Ketika menoleh, kulihat wajah Liu Ruyan yang agak memerah malu. Lepaskan, Liu Ruyan, mencabut pergelangan tangannya dari tanganku. Wajahnya memerah. Aku menendang Liu Ruyan. Bukankah kau ratu laut? Begitu mudah malu. Wajah Liu Ruyan menjadi lebih merah. Tidak ingin membahas lagi tentang malam itu. Dia menutup mulutnya dengan canggung. Aku hanya tidak menyangka kau hari ini akan membantuku berbicara. Aku menaruh kedua tangan di dalam saku, membungkuk sedikit, mendekat ke Liu Ruyan dengan suara rendah. Apakah ini dianggap pelayanan purna jualku? Setelah kata itu, Liu Ruyan langsung menendang pergelangan kakiku. Tidak punya rasa malu, Liu Ruyan berlari pergi, meninggalkanku di tempat, sambil menutup pergelangan kaki. Sakit sampai aku mengerutkan gigi. Berjumpa lagi dengan Liu Ruyan di ruang kelas teras pada kuliah umum profesor terkenal di Universitas A. Aku kebetulan duduk tepat di belakang Liu Ruyan. Sepanjang kuliah, aku terus menatap Liu Ruyan melamun, dan tatapanku seolah menjadi nyata. Liu Ruyan menjadi gelisah karena tatapanku. Sampai profesor memanggil Liu Ruyan. Liu Ruyan, kamu, beri pendapatmu. Liu Ruyan terus melamun. Bagaimana bisa mendengarkan kuliah? Namun dia segera mengumpulkan pikirannya. Suara lembutnya terdengar anggun. Profesor Li, aku belum menemukan jawabannya untuk pertanyaan ini. Bagaimana kalau teman Ye-chan menjawabnya untukku? Aku mengangkat alis. Tidak menyangka Liu Ruyan begitu dendam. Dia bahkan ingin menuntut balas dendam padaku. Aku berdiri. Dengan lancar, aku mengemukakan pendapatku. Pendapat ini pernah kudengar saat kakek dan ayahku berdiskusi di rumah. Sekarang bagiku itu hal sepele. Profesor tersenyum puas setelah mendengarnya. Liu Ruyan juga secara tak terduga menoleh dan memberi tatapan padaku. Ada kilau cahaya di matanya. Tubuhku tiba-tiba menjadi pusat perhatian banyak orang. Aku masih samar-samar mendengar bisikan orang lain. Cowok tampan ini pasti baru tahun ini. Belum pernah melihat yang sekeren ini sebelumnya. Kamu tanya dia apakah punya pacar. Di tengah pandangan semua orang, aku duduk kembali dengan lega. Diam-diam menendang kursi Liu Ruyan. Keluar dari ruang kuliah umum, ada orang yang berlari menghampiri meminta akun WeChat-ku. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku menambahkan teman yang meminta WeChat itu. Liu Ruyan menoleh dan langsung pergi. Aku berlari maju dan menghentikannya. Apa? Liu Ruyan dengan nada sarkastik. Benar-benar populer. Sebaiknya kamu jangan melakukan hal yang berlebihan. Aku menggosok-gosok gigi belakang dan merasa agak lucu. Dia saat itu cemburu. Tapi kata-kata belum sempat terucap, tiba-tiba suara pria menyela. Terlihat Chan Muking menatap Liu Ruyan dengan penuh perasaan. Liu Ruyan, besok ulang tahunku. Ayo kita semua keluar dan kumpul bersama. Liu Ruyan mundur satu langkah, menjaga jarak antara mereka berdua, sedang ingin menolak Chan Muking. Tapi dulu-dulu, sampai besok, aku mengundang semua orang di jurusan kami. Kamu pasti tidak akan menolak, kan? Pandangan Chan Muking penuh keyakinan. Jika semua orang sudah diundang, Liu Ruyan menolak lagi. Itu memang agak tidak sopan, tidak mengherankan. Liu Ruyan dengan enggan setuju. Aku menyeringai sedikit. Sayangnya, di antara semua orang itu, ada aku. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan orang ini. Aku menebak Chan Muking ingin membuat keributan. Tidak menyangka dia begitu langsung. Langsung memanfaatkan ulang tahun untuk melamar Liu Ruyan. Chan Muking memegang bunga dan kue, mengucapkan kata-kata yang canggung. Dia hendak berjalan ke arah Liu Ruyan. Chan Muking juga memiliki ayah yang ambisius menjadi pejabat tinggi. Sudah lama mengejar Liu Ruyan. Jika dia Liu mengungkapkan perasaannya, semua orang akan menganggap wajar. Liu Ruyan pasti akan menerima. Ekspresi Liu Ruyan menjadi kaku. Wajahnya penuh kegelisahan. Akhirnya, dalam kepanikan, dia memandangku memohon bantuan. Melihat Chan Muking, si pembohong, dia membawa kue dan berjalan ke arah Liu Ruyan. Orang-orang di sekitar masih bersiul dan mengejek. Chan Muking tersenyum sinis, mengira dirinya tampan dan memikat. Lalu ketika dia lewat di sampingku,
Aku secara tidak sengaja mengulurkan kaki. Tidak mengherankan. Chan Muking tersandung, jatuh seperti anjing yang makan kotoran. Seluruh tubuhnya meluncur ke depan. Aku cepat tanggap. Aku menarik Liu Ruyan ke arahku. Seluruh kue menimpa Li Xia yang tidak bersiap. Teriakan Li Xia yang mengerikan terdengar. Chan Muking dengan ekspresi mengerikan bangkit dari tanah. Seluruh tubuhnya terlihat kacau. Suasana sempat menjadi kaku. Chan Muking menggertakkan gigi. Siapa yang tidak melihat orang tua setengah buta? Aku menempatkan Liu Ruyan di belakangku. Dengan tatapan tak bersalah. Senyum malu-malu. Maaf ya, Kak Chan tidak melihat kakinya sendiri keluar. Sungguh maaf. Chan Muking hampir pingsan karena marah. Namun karena banyak orang di sekitar, tidak bisa marah. Dia menatapku dengan muram. Dengan suara dingin berkata, jaga kakimu sendiri. Jangan sampai suatu hari menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Jika kakimu dicabut oleh orang lain, suasana hancur. Chan Muking hanya bisa menyerah dulu pada pengakuannya. Semua duduk bersama, minum dan bercanda. Chan Muking ingin Liu Ruyan duduk di sebelahnya. Liu Ruyan malah lembut menarik ujung bajuku, lalu langsung duduk di sampingku. Chan Muking menatapnya sambil menggertakkan gigi. Sangat ingin menebasku dengan tatapannya. Semua minum dan bercanda lagi. Chan Muking kembali menatap Liu Ruyan. Dia tampak santai melipat lengan bajunya. Lengan, menampakkan jam tangannya. Dengan nada bangga, Liu Ruyan, kamu, hari ini kristal di kerah gaunmu sangat cocok dengan hiasan di jam tanganku. Kita memang memiliki ikatan hati yang serasi. Baru saat itu semua memperhatikan jam tangan Chan Muking. Astaga, ini edisi terbatas keluarga Di. Katanya hanya 3 di dunia. Bahkan orang kaya pun tak bisa membelinya. Semua orang menatap Chan Muking dengan rasa kagum dan iri. Chan Muking tersenyum rendah hati. Tidak seharga apa-apa, hanya dipakai sembarangan. Aku melihat jam itu memantulkan cahaya indah di bawah lampu. Sambil mengangkat sudut bibir sedikit, bawa saja barangnya. Tak mengerti apa yang dia banggakan. Jam tangan ini hanya ada 3 di dunia. 1 dipajang di etalase kantor pusat keluarga Di. 1 lagi di rumah putra kedua keluarga Di, dan 1 lagi ada di rumahku. Chan Muking dibanjiri pujian hingga melayang, mulai melontarkan kata-kata berlebihan, sombong berlebihan. Saat berbicara, matanya sesekali melirik Liu Ruyan. Dalam pikirannya, Beleng pasti terpesona oleh kekuatannya, ingin segera memuja dan menjilatnya. Liu Ruyan bahkan malas menatapnya. Namun di mata Chan Muking, dia hanya menjadi Liu Ruyan. Terpesona olehnya, ia menjadi malu. Melihat Chan Muking semakin sombong, aku berbisik kepada Liu Ruyan, kamu sudah mengundang jenis wanita apa saja di sini? Liu Ruyan mengangkat matanya, memarahi aku dengan marah. Tangan dia memutarku sedikit. Saat itu aku hanya asyik bercanda dengan Liu Ruyan. Namun aku tidak menyadari semua itu telah dilihat Chan Muking. Sampai aku pergi ke toilet sesekali. Saat kembali, aku merasa ada yang tidak beres. Orang-orang di ruang pribadi mulai keluar. Kenapa mereka bubar lebih awal? Aku tidak melihat Liu Ruyan. Dalam hati, aku berpikir ini tidak baik. Aku berlari kembali ke ruang pribadi. Di dalam, hanya tersisa Liu Ruyan, Chan Muking dan 2 sahabat baiknya. Aku melihat 2 teman Chan Muking sedang menuangkan minuman dalam gelas Liu Ruyan. Sementara Liu Ruyan dipeluk paksa oleh Chan Muking. Tidak sadarkan diri. Kamu mau apa? Aku menghentikannya. Chan Muking maju dan merebut Liu Ruyan. Chan Muking tersenyum suram. Dia meludah, menyebutnya anjing. Aku menasihati, kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan menyesal. Liu Ruyan jelas telah diberi obat. Sangat tidak nyaman. Terus menggosok tubuhnya di pangkuanku. Aku tersenyum sinis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tidak bisa menanggung akibatnya. Hasilnya sudah jelas. Chan Muking dan 2 orang pemalas itu menyerang bersama. Mereka semua bukan lawanku. Aku sudah lama tidak berlatih tinju bebas. Memang sudah menurun. Butuh 5 menit untuk menjatuhkan 3 orang itu. Chan Muking menutup telinganya. Perutnya berguling di tanah. Terus berteriak ayo, ayo tanpa henti. Aku membantu Liu Ruyan pergi. Tak kusangka setelah sekian lama, aku dan Liu Ruyan kembali berada dalam satu ruangan berdua. Efek obat dalam tubuh Liu Ruyan mulai bekerja. Dia terus menarik kerah pakaiannya. Aku menekannya ke tempat tidur. Aku berencana bangun ke kamar mandi mengambil ember air. Tapi sebelum orang itu bangun, dia malah ditarik kembali. Aku menahan tangannya. Suara serak, kalau kamu terus mengacau,
Jangan salahkan aku kalau aku berhenti menjadi manusia. Liu Ruyan menarik kerahku. Tangan lemah tanpa tulang itu merayap naik. Tatapannya kadang jernih, kadang penuh nafsu. Ye Chan, tolong bantu aku. Saat aku bangun keesokan harinya, seluruh diriku masih sangat kuat. Tak kusangka aku dan Liu Ruyan masih akan melakukannya lagi. Namun dibandingkan dengan dinginnya dan tergesa-gesa setelah pertama kali ini Liu Ruyan patuh dan tidur di pelukanku. Lebih manis daripada sikapnya yang biasanya dingin. Liu Ruyan berbalik, mengernyitkan alis, membuka matanya. Tatapan bingungnya saat melihat aku telanjang seketika menjadi jernih. Wajahnya memerah, menutupi dengan selimut. Wajah, memandang dengan mata melotot. Kamu garang, ya? Aku benar-benar dipaksa. Aku hanyalah pemuda baik dari keluarga terhormat. Aku baru saja ingin berbicara, tapi Liu Ruyan menutup mulutku. Liu Ruyan mengenakan pakaian lengkap, melihat bayangan punggungku. Dengan ragu-ragu, kau telah menyinggung Chan Muking. Dia tidak akan membiarkanmu hidup nyaman. Dia menundukkan kepala dan menggaruk kukunya. Dengan suara pelan berkata, bagaimanapun, kau melakukannya untuk membantuku. Aku tidak akan mengabaikanmu. Mendengarkan kata-kata Liu Ruyan, aku tersenyum tipis. Kalau begitu, semua bergantung pada Miss Bai. Jangan biarkan anak buah Chan Muking memperlakukan aku. Lagi pula aku ingin melihat bagaimana Chan Muking bersikap tidak sopan padaku. Melihatku tak beradab. Liu Ruyan menepuk-nepuk kakinya. Apa urusanku dengan dia? Mungkin lebih baik kau dibunuhnya. Saat aku menemani Liu Ruyan kembali ke sekolah, kami bertemu teman-teman yang bersama semalam. Melihat Liu Ruyan berjalan bersamaku dengan selamat, mereka mengusap hidung, tampak gugup, karena mereka takut pada urusan keluarga Chan Muking. Memabukkan Liu Ruyan, menyerahkannya kepada Chan Muking, hampir membuat Chan Muking berhasil. Aku malah memukul Chan Muking dan membawanya pergi. Kabar tentang Liu Ruyan juga sampai ke mereka. Seorang gadis mendekati Liu Ruyan dengan rasa bersalah. Maaf, Kak Ruyan, malam tadi kami benar-benar tidak bisa membantumu. Kau tahu aku sangat membutuhkan sela dari pembimbing riset. Jika menyinggung Chan Muking, Liu Ruyan mengangguk pelan, tidak ingin berkata lebih banyak dengan mereka. Gadis lain juga mendekati Liu Ruyan untuk memuji. Chan Muking memang bajingan, ingin memperebutkan wanita cantik seperti angsa. Kak Ruyan, kau begitu cantik. Mendampingi anak Chairman Dong dengan senyum pun tidak masalah. Ah, Kak Ruyan, kau dengar bahwa dalam 2 hari anak Chairman Dong akan kembali pada upacara. Kau mau tidak? Ruyan mengerutkan alis, memotong mereka. Aku ada urusan, dulu-dulu. Kalian ngobrol saja. Melihat ekspresi Ruyan yang tidak sabar, aku mengangkat alis. Ruyan tampaknya sangat menolak. Aku menahan Ruyan, membuatnya melambat. Bercanda? Ada apa, Nona? Ruyan melepaskan lenganku. Dengan nada sinis, berkata, kau cepat pergi dan bicarakan dengan dia. Diperlakukan seperti barang, dibanding-bandingkan, ada apa yang terhormat? Aku pikir Ruyan marah. Baru saja ingin minta maaf. Ternyata mata Ruyan tiba-tiba merah. Dengan nada agak tersendat, berbisik, dan kau memang ingin mendorongku keluar begitu saja. Melihat Ruyan menatapku seolah-olah aku pria buruk, hatiku bergetar. Dia saat itu menempel padaku, benar-benar menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Aku membungkuk dan mengusap air mata Ruyan, merasa agak kebingungan. Nona ini bukannya selalu menolakku, mau memanfaatkan aku secara gratis. Kenapa dia malah duluan menangis? Ruyan tidak bersemangat. Aku menenangkannya, membawanya kembali ke asrama. Sejak hari itu, kami berdua tampaknya menjadi lebih dekat. Meskipun tidak melakukan hal-hal konyol di ranjang, tapi terasa ada ambiguitas halus di antara kami. Upacara tahunan universitas saat telah tiba. Jika tidak ada halangan, Ruyan tetap menjadi pembawa acara. Lagi pula soal kemampuan, citra dan kemampuan Ruyan berada di puncak. Namun tahun ini ada kejadian tak terduga. Kak Ruyan, ada masalah. Kesempatan menjadi pembawa acara tahun ini diberikan kepada Lisya oleh fakultas. Tangan Ruyan yang mengetik di keyboard terhenti sejenak. Lalu dia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, beri saja kepadanya. Bukan acara penting juga. Ada orang yang membela Ruyan. Kenapa demi upacara ini? Kamu sudah menyiapkan selama seminggu. Aku mengerutkan alis. Kenapa tiba-tiba diganti orangnya? Aku sebelumnya sudah menelpon menanyakan. Jelas sudah ditetapkan Ruyan. Sejak seminggu yang lalu, Ruyan mulai menulis naskah sambil diet.
Dia hanya makan 1 kali sehari. Semua demi hari ini. Setelah berita ini diumumkan, di fakultas langsung ramai perbincangan. Semua orang membicarakan, apakah Ruyan menyinggung Chan Muking. Chan Muking membuat ayahnya memberi Ruyan kesulitan. Lagi pula ayah Chan Muking adalah kepala fakultas. Menurutku, Ruyan memang tidak tahu berterima kasih. Patuh menjadi pacar Chan Muking. Tidak ada lagi urusan seperti ini. Mendengar kata-kata yang mencemarkan Ruyan, aku menyeringai dalam hati. Begitulah dunia ini. Kadang-kadang kamu memang tidak bersalah. Tapi menyinggung orang berkuasa, kamu seharusnya mati. Sayangnya, aku Ye Chan selalu menindas orang lain dengan kekuasaan. Aku melihat Licia melalui jendela di pintu restoran. Dia membawa anak buah kecil dan berlagak sombong di depan Liu Ruyan. Aku menundukkan kepala. Setelah mengeluarkan ponsel dan mengunduh sebuah keenam, aku berjalan menuju kantor direktur. Saat aku tiba di kantor ayah Chan Muking, Direktur Chan masih santai sambil minum teh. Selama bertahun-tahun ini, Chan Muking mengandalkan ayahnya yang adalah Direktur Chan. Tidak jarang menindas pria dan memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang di akademi. Bahkan tidak melepas perempuan yang sudah memiliki pacar. Daftar upacara terletak di atas meja Direktur Chan. Aku melangkah maju dan mengambil daftar itu. Lalu aku mengganti nama Licia dengan Liu Ruyan di dalamnya. Operasi ini begitu cepat. Direktur Chan belum sempat bereaksi. Siapa itu? Begitu berani. Direktur Chan meletakkan cangkir tehnya, mengernyitkan alis, menatapku dengan tidak senang. Aku tersenyum tipis, menaruh ponsel di depannya, dan membuka keenam yang baru saja diunduh. Direktur Chan melihat keenam itu, wajahnya berubah drastis, seperti memakan kotoran. Semakin jelek, Direktur Chan, kamu juga tidak ingin keenam ini tersebar, kan? Aku menasihati kamu untuk mengendalikan anakmu. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Direktur Chan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Duduk di kursi, menatapku dengan mata terbuka lebar saat aku mengambil daftar itu. Keenam ini aku minta orang lain temukan. Rekaman CCTV kantor saat Direktur Chan sedang istirahat. Juga keenam dia berhubungan mesum dengan Licia. Licia sudah lama menjadi selir Direktur Chan. Itulah sebabnya. Dia hanya bisa tanpa latar belakang keluarga. Tanpa kemampuan, ia masih bisa berkelakuan seenaknya di akademi. Saya membawa formulir pendaftaran dan pergi menemui Liu Ruyan. Saat saya menaruh formulir yang sudah diubah namanya di depannya, Liu Ruyan terkejut sampai tak bisa berkata. Bagaimana kau bisa? Aku hanya menepuk kepalanya. Cepat bawa ini ke guru yang bertanggung jawab untuk memeriksa. Waktunya tidak cukup. Liu Ruyan masih kebingungan dan belum menyadari. Lalu saya menyeretnya ke kantor guru yang bertanggung jawab. Begitu masuk, saya berpikir dalam hati, ini tidak baik. Guru yang bertanggung jawab ini pernah melihat saya. Dia tahu saya adalah putra tunggal keluarga Ye, Dewan Sekolah. Guru itu langsung berdiri saat melihat saya, tersenyum dengan sangat ramah. Aduh, ya, dia belum sempat mengucapkan apa-apa, tapi saya memotongnya. Guru, tolong periksa daftar ini. Berikan naskah kepada Liu Ruyan. Guru yang memegang naskah tampak agak bingung. Bukankah sudah diputuskan oleh Pak Chan? Apakah diganti dengan Licia? Kenapa kembali diganti lagi? Namun di bawah tatapan mata saya yang mengandung ancaman. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tersenyum dan terus mengangguk. Baik. Guru mengangguk, membungkuk, dan mengantar kami keluar dari kantor. Saat saya dan Liu Ruyan keluar dari kantor, Liu Ruyan masih agak bingung. Bagaimana bisa kembali menjadi saya? Saya tersenyum malas. Siapa sangka mungkin Licia menyinggung seorang bos besar. Mungkin dia diganti. Liu Ruyan mengangguk, menatap saya serius, dan berkata, Ye Chan, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Saya terkejut sejenak. Berpura-pura bodoh. Aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Sekolah ini semuanya dibangun oleh keluargaku. Liu Ruyan mencubit pipiku. Tidak percaya kata-kataku. Menganggap aku lagi mengada-ada. Aku menghela napas. Aku memang berkata jujur. Sebagian besar sekolah ini memang diinvestasikan oleh keluargaku. Liu Ruyan, jika tidak percaya, tak ada yang kulakukan. Kejadian pembawa acara yang kembali diganti menjadi Liu Ruyan kembali menimbulkan kegemparan besar. Bahkan ada yang menulis analisis panjang, diposting di forum sekolah, oleh bos misterius di belakang Liu Ruyan. Analisis dalam artikel itu sangat terperinci, bahkan menguraikan peristiwa pembawa acara kali ini.
Sebenarnya itu hanyalah pertarungan antara dukungan di belakang Liu Ruyan dan Li Xia. Ada orang yang merekam. Li Xia menangis dan berteriak di depan pintu kantor Direktur Chan. Namun postingan itu cepat dilaporkan dan dihapus. Informasi internal. Ye Chan adalah pelindung Liu Ruyan. Itu Ye Chan, bergegas masuk ke kantor guru, mengganti daftar menjadi nama Liu Ruyan. Menyaksikan kejadian ini secara langsung, sungguh menakjubkan. Ye Chan memang mengejar Liu Ruyan. Hanya sekadar pengagum yang menjilat Liu Ruyan. Di forum terjadi perdebatan hingga ratusan thread. Aku memalingkan kepala dan melihat Liu Ruyan mengernyit sambil menggulir ponselnya. Sedikit penasaran, apa komentar yang membuat Liu Ruyan tidak senang? Lagi pula dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap komentar negatif di internet. Aku mendekat dan melihat. Ternyata Liu Ruyan sedang melaporkan komentar. Isi laporan itu semuanya memaki aku. Melihat Liu Ruyan serius melaporkan, hatiku terasa seperti dilempar ke dalam kapas. Ada perasaan yang tak dapat diungkapkan. Upacara segera dimulai. Liu Ruyan juga sedang berlatih dengan serius. Ayahku sudah berulang kali menekanku, supaya hari ini, apapun yang terjadi, aku harus makan bersama kepala sekolah. Aku sedang menemani Liu Ruyan di tepi danau. Tiba-tiba aku melihat Li Xia. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Membawa sepatu hak tinggi, dia juga datang ke tepi danau. Aku dan Liu Ruyan bersembunyi di belakang pohon, mendengarkan Li Xia sedang menelepon. Kali ini informasinya pasti tidak salah. Aku menata diri dengan hati-hati. Selama dia lewat, pasti dia akan tertarik padaku. Li Xia memang memakai makeup gaya kucing polos yang menggoda. Terlihat sangat manja dan menyedihkan. Apakah masih takut pada Direktur Chan, pria tua itu? Li Xia sedang berhayal akan merebut Tuan Xiaodong, anak dewan sekolah. Tiba-tiba Liu Ruyan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kami berdua begitu basah kuyup terpapar di depan Li Xia. Saat melihat bahwa itu kami, wajah Li Xia langsung berubah menjadi garang. Kalian malah mendengarkan Liu Ruyan? Kamu menjijikan atau tidak? Takut aku merebut tawa. Li Xia sambil berkata menatap Liu Ruyan dengan sinis. Dengan sindiran, kamu tidak akan berpikir Tuan Xiaodong akan tertarik padamu, kan? Orang sepertimu hanya pantas bersama Ye Chan yang miskin. Ada Ye Chan yang menjilatmu. Benar-benar mengira diri sendiri sebagai magnet banyak orang. Melihat wajah garang Li Xia, aku tersenyum sinis dan mengirim beberapa pesan ke supir. Liu Ruyan menatap tanpa kata. Li Xia ingin menarikku pergi. Apakah kamu punya delusi? Kami tidak mendengarkan. Liu Ruyan menarikku. Kami belum melangkah jauh. Tiba-tiba sebuah Maybach melaju perlahan. Li Xia juga melihat Maybach yang mencolok itu. Wajahnya langsung berubah. Dia menahan hinaan di mulutnya. Dengan suara plap, dia berlutut di kaki Liu Ruyan. Kak Ruyan, aku benar-benar salah. Aku tidak sengaja bersaing denganmu. Li Xia, sang pembawa acara, tiba-tiba tampak seperti bunga pir basah hujan, membuat Liu Ruyan kebingungan. Maybach pun, melihat itu, berhenti di tepi danau. Li Xia melihat sekilas Maybach yang berhenti. Hatinya senang, berakting lebih giat. Aku dengar Tuan Yan juga akan datang pada hari upacara. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Tolong jangan bully aku lagi. Wu di hati Li Xia. Lalu mencintainya. Mencintai sampai tak bisa lepas. Bahkan ingin menggantikan dia untuk memberi pelajaran keras kepada Liu Ruyan. Li Xia menangis sambil berakting lama. Akhirnya orang turun dari Maybach. Sebaliknya, sepatu kulit sopir menginjak rumput. Langkah demi langkah mendekati Li Xia. Li Xia menggenggam gaunnya, membuat ekspresi yang dianggap paling menarik. Menunggu sambil menoleh melihat Tuan Dong yang tersenyum. Di antara rasa malu dan harapan Li Xia, sopir itu langsung melewati tubuhnya, mendekat kepadaku. Tuan, naik mobillah. Tuan Yan sudah menunggu Anda. Setelah berkata, Li Xia tiba-tiba mengangkat kepala. Mulutnya terkejut sampai terasa seperti bisa menampung telur. Liu Ruyan juga kebingungan menatapku. Aku mengelus lengan bajuku. Baik, tunggu sebentar. Aku akan mengantar Liu Ruyan kembali ke asrama dulu. Aku memegang tangan Liu Ruyan. Ayo pergi. Nona, aku akan mengantarmu kembali. Nanti setelah kembali, aku akan menjelaskannya padamu. Ekspresi dingin Liu Ruyan akhirnya retak. Ye Chan, Liu Ruyan. Kata-kata belum selesai. Li Xia tiba-tiba berteriak, Yan Xiao. Aku ini Sisi. Kamu salah paham tentangku.
Licia berusaha melompat ke arahku. Aku tersandung oleh rok besarnya, lalu terjatuh ke tanah lagi. Aku bersikap sinis. Nona Li, aku sangat miskin. Kamu lebih baik jauhi aku. Licia panik sampai berkeringat deras. Riasnya berantakan. Yan Shao semuanya salah paham. Semua itu semua Liu Ruyan. Orang jalang itu tidak memberitahuku. Licia masih menarik celanaku sambil membuat keributan. Dia dibawa pergi oleh bodyguard di mobil. Dia menangis dan berteriak sepanjang jalan, menarik perhatian banyak orang. Tidak lama kemudian aku hanya tertawa. Astaga, dunia orang kaya. Aku mengantar Liu Ruyan kembali ke asrama. Tunggu aku akan kembali besok. Liu Ruyan mengedipkan mata cerahnya dan mengangguk. Aku naik mobil dan pergi. Melihat ke kaca spion, selewat Liu Ruyan yang semakin kecil. Pertama kali begitu menjengkelkan. Perpisahan terjadi di acara makan bersama. Aku menyerahkan keenam Licia dan Direktur Chan kepada rektor. Skandal ini tiba-tiba terungkap di permukaan. Wajah rektor menjadi gelap. Kurasa kali ini ketika kembali, ada upacara di mana Direktur Chan minum sekantong. Hari itu aku sedang menunggu di belakang panggung saat Liu Ruyan berganti pakaian. Tiba-tiba seorang teman yang mengurus pakaian berteriak tergesa-gesa. Tidak baik. Gaun Liu Ruyan robek satu lubang. Aku mengerutkan alis. Ini mungkin bukan kebetulan. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan keluar dari ruang ganti dengan wajah cemas. Gaun yang di tangannya tidak mungkin hanya robek satu lubang besar. Benar-benar sobek sehingga tidak lagi terlihat seperti pakaian. Kancing dan hiasan di atasnya semua sobek. Melihat upacara hampir dimulai, gadis kecil yang mengurus pakaian hampir menangis karena panik. Saat diperiksa kemarin masih baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Semua salahku karena terlalu ceroboh. Liu Ruyan mengusap air mata gadis kecil itu. Bukan salahmu. Lagi pula tidak bisa menghalangi orang yang berniat. Liu Ruyan menatapku sejenak. Pandangan mataku melintas ke Licia yang berdiri di sudut. Dia berusaha menahan senyum yang mengangkat bibirnya. Berpura-pura terlihat khawatir. Liu Ruyan, bagaimana kalau kita dulu meminjam gaun dari fakultas lain untuk menyelamatkan? Aku mengirim pesan. Aku memeluk bahu Liu Ruyan. Tidak perlu kalian melanjutkan persiapan, kan? Masalah gaun akan aku selesaikan. Tidak akan mengganggu waktu semua orang. Aku menatap Liu Ruyan, memberikan dia tatapan yang menenangkan. Tubuh Liu Ruyan yang tegang pun menjadi rileks. Supir dengan cepat mengantarkan pakaian. Itu adalah gaun yang sangat mirip dengan gaun aslinya. Namun pengerjaannya lebih halus dan mewah. Setelah Liu Ruyan memakainya, orang-orang di ruang ganti langsung berseru kagum. Cantik sekali, seperti peri. Upacara dimulai. Aku melihat Liu Ruyan berdiri di atas panggung berkilau, menunjukkan senyum. Ulang tahun Liu Ruyan hampir tiba. Gaun ini semula ingin kupersembahkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Karena sekarang ia bisa membuat Liu Ruyan bahagia. Apakah hadiah itu sudah tidak penting lagi? Upacara terus berlanjut. Aku tak tahan kebisingan di tempat. Aku pergi dulu ke ruang istirahat sendirian. Belakang panggung sunyi. Semua orang menonton pertunjukan di depan. Aku membuka pintu. Ada perasaan aneh muncul di dalam hati. Aroma aneh. Harumnya mengalir perlahan. Tanpa mencium secara teliti. Tidak bisa tercium sama sekali. Aku mengamati sekeliling dengan tenang. Duduk di sofa. Perlahan kesadaranku mulai kabur. Tubuhku terasa sangat panas. Aku dengan tidak sabar menarik kerah bajuku. Saat itu pintu terbuka. Seseorang perlahan mendekatiku. Ye Chan dan Licia berdiri di depanku dengan pakaian dalam seksi. Mereka berdua memakai riasan tebal, berpose menggoda. Dia hampir melompat ke dalam pelukanku. Ye Chan, kamu lihat Liu Ruyan yang kaku itu ada maksud apa? Keringat mengalir di dahiku. Jangan sentuh aku. Kau yang merobek gaun Liu Ruyan. Licia duduk bersila di atasku, menutup mulut sambil tertawa manja. Lalu apa? Atau aku tahun lalu menghilangkan hak beasiswa Liu Ruyan? Liu Ruyan pura-pura tinggi hati, memandangku rendah. Aku akan memberi dia pelajaran. Licia hampir menunduk untuk menciumku. Tiba-tiba pintu ruang istirahat terbuka. Para pimpinan fakultas dan sekelompok orang berdiri di pintu. Di belakang mereka, ada Liu Ruyan serta teman-teman lain yang menonton. Licia berteriak, terjatuh dari tubuhku. Menarik tirai di samping untuk menutupi tubuhnya. Kenapa kalian di sini? Bukankah seharusnya kalian menonton pertunjukan di depan? Pimpinan fakultas menatap muram. Mata Licia berkelip cepat lalu melompat ke samping pimpinan fakultas.
Guru, Ye Chan memaksa aku. Aku tidak mau hidup lagi. Aku menatap dingin pada Li Xia yang mengorbankan diri. Liu Ruyan bergegas datang. Tolong kancingkan bajuku. Berikan aku sedikit air untuk meredakan efek obat. Pimpinan fakultas mengusir mahasiswa lain. Memberi peringatan agar mereka tidak menyebarkan kejadian hari ini. Li Xia, sampai saat ini, kau masih berbohong. Kata-katamu tadi kami semua dengar. Aku mengangkat sudut bibir. Karena sejak aku masuk ruangan dan mencium aroma aneh, semua kejadian tadi disiarkan langsung di layar besar upacara. Sejak rok Liu Ruyan dipotong rusak, aku sengaja memasang kamera lubang jarum di ruang istirahat. Sampai tadi ketika masuk ruangan terasa tidak beres. Saat itu aku tahu dugaanku benar. Aku mengirim pesan ke asisten. Asisten menghak sistem komputer sekolah. Menyampaikan isi kamera lubang jarum secara langsung ke layar besar upacara. Jadi, apa yang Li Xia katakan tadi tentang cara menindas Liu Ruyan telah didengar semua guru dan siswa. Li Xia bergetar di tanah seperti saringan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Pimpinan fakultas tidak ingin masalah ini menjadi besar. Masalah ini akan ditangani secara serius oleh fakultas. Mari semua pergi dulu. Hasil terbaik adalah Li Xia dipecat. Li Xia tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana bisa rela dipecat? Saat pintu kamar tertutup dengan keras, aku berbaring di tempat tidur sambil tertawa geli. Kepala Chan tentu tidak ingin mengurus hal ini. Takut dirinya juga terjerat. Tak disangka Li Xia malah mengeluarkan bukti korupsi Kepala Chan. Kepala Chan tidak punya pilihan. Baru saja bersiap mencari pimpinan. Berharap dapat memproses Li Xia dengan ringan. Namun kabar bahwa Kepala Chan dipecat duluan muncul. Chan Muking masih melakukan bullying terhadap pria dan wanita di sekolah. Tapi tanpa perlindungan Kepala Chan. Sekarang semua orang tidak takut padanya. Dendam lama dan baru dibalas sekaligus. Chan Muking di depan klub malam dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Pakaian dirobek dan dibuang di pinggir jalan. Kasus antara Kepala Chan dan Li Xia sangat kejam. Sekolah untuk menunjukkan penanganan serius. Untuk memperbaiki suasana sekolah. Bahkan mempublikasikan kritik di surat kabar. Reputasi Kepala Chan dan Li Xia di kota A menjadi buruk. 3 tahun kemudian, aku dan Liu Ruyan melangsungkan pertunangan di hadapan saksi, keluarga dan teman. Setelah selesai makan bersama, kami masing-masing kembali ke garasi dan mengemudi. Aku duduk di kursi belakang Mercedes Maybach. Menyandarkan Liu Ruyan, aku melaju pergi. Setelah melewati begitu banyak, untungnya orang-orang yang ada sejak awal masih tetap di sisiku. Selesai.